Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 P3 MSTK. Kelompok kami terdiri dari Leila Ardelia, baik Anissa, Faiza Franisa, Nuriana Saipul, Wildi Fahmi, dan Harits Abdurrahman Wahid. Pada hari ini kami ingin menjelaskan terkait pentingnya pendidikan, nilai, sikap, tujuan, dan motivasi terhadap keharmonisan keluarga. Yang pertama adalah nilai. Nilai berperan sebagai panduan di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai juga memfasilitasi komunikasi yang efektif. Nilai akan membantu keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ataupun konflik yang ada di anggota keluarga. Nilai juga berperan penting dalam pembentukan karakter individu di dalam keluarga. Dan yang terakhir, nilai membantu pengambilan keputusan di dalam keluarga. Selanjutnya adalah sikap. Sikap adalah perubahan ataupun dorongan dari diri sendiri untuk mencapai tujuan. Sikap membuat orang berusaha untuk mengejar apa yang diinginkan. Kurangnya motivasi dapat menyebabkan turunnya komitmen seseorang dalam mengejar tujuannya. Terdapat 3 komponen utama dari sikap. Yang pertama sikap kognitif, yang kedua sikap afektif, yang ketiga sifat konotatif. Tujuan adalah manajemen yang efektif untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang paling efisien. Tujuan menciptakan lingkungan yang sehat secara emosional juga melibatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi konflik secara efektif. Tujuan terbagi menjadi 5 sesuai jenisnya. Yang pertama, tujuan kesejahteraan, yang kedua, tujuan pendidikan, yang ketiga, tujuan ekonomi, yang keempat, tujuan sosial, dan yang kelima, tujuan psikologis. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah perubahan ataupun dorongan dari diri sendiri untuk mencapai tujuan. Motivasi membuat orang menjadi lebih berusaha untuk mengejar apa yang dia inginkan. Akan tetapi, kurangnya motivasi dapat menyebabkan turunnya komitmen seseorang dalam mengejar tujuannya. Motivasi adalah daya seseorang untuk beraktivitas dalam mencapai tujuannya. Motivasi dapat menjadi katalis dalam perubahan dalam diri yang akan mempengaruhi emosi sehingga dapat terjadi perubahan tingkah laku. Selanjutnya adalah identifikasi kasus pertama. Permasalahan yang bisa saja terjadi adalah pengaruh emosional sang anak, kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan sulitnya mengatur waktu untuk bertemu, akan tetapi keluarga tersebut memiliki nilai, sikap, tujuan, dan juga motivasi yang dapat meminimalisir terjadinya permasalahan. Terdapat nilai komunikasi, kebersamaan, dan juga tanggung jawab yang dapat dilihat dari komunikasi yang terjaga baik dari kedua belah pihak keluarga. Terdapat sikap saling menghormati, saling menyayangi, dan juga saling pengertian. Nilai dan sikap yang dimiliki oleh keluarga tersebut dapat dilandasi oleh adanya motivasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keinginan mereka untuk menjaga komunikasi serta menyempatkan waktu untuk bertemu demi menjaga kesehatan mental anak-anaknya. Selanjutnya adalah identifikasi kasus 2. Pada kasus kedua, Pepi merupakan seorang single mother yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena suaminya telah meninggal dunia dan keluarga Pepi memiliki 2 orang anak. Alhasil, Pepi harus mencari nafkah sambil mengurus anak-anaknya. Nilai sikapnya adalah terdapat nilai kerja keras dan optimisme dalam kasus ini, di mana Pepi tetap pantang menyerah terhadap situasi yang menimpanya. Pepi juga tetap merasa optimis bahwa kehidupan keluarganya akan membaik. Nilai sikap dalam kasus ini adalah sikap resiliensi sangat ditunjukkan oleh seorang Pepi, di mana Pepi tidak mengeluh terhadap apa yang terjadi, tetapi ia tetap mencoba untuk beradaptasi terhadap keadaan. Nilai tujuan dalam kasus ini adalah tujuan yang dimiliki Pepi adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya agar keluarga Pepi tetap memiliki derajat yang tinggi di masyarakat, dengan menyekolahkan anak-anaknya supaya mereka bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Lalu yang terakhir adalah poin motivasi. Moral merupakan motivasi utama agar Pepi tetap bertahan di kehidupannya. Selanjutnya adalah identifikasi kasus ketiga. Pada kasus ketiga, terhadap kesalahan dalam penyampaian sikap bertanggung jawab dan juga bersikap adil yang dapat berujung rusaknya keharmonisan keluarga karena sikap anak yang merasa iri terhadap satu sama lain. Akan tetapi, orang tua Budi dan juga Siti dapat menyampaikannya dengan baik sehingga tidak muncul perasaan iri dan dengki dan justru malah makin mempererat hubungan antar satu sama lain. Dari kasus ini dapat diambil nilai, yaitu nilai kepercayaan yang diberikan dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah sikap. Sikap yang bisa diambil yaitu sikap tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh orang tuanya dan anak-anaknya. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan yang dapat diambil berdasarkan kasus ini adalah orang tuanya ingin anak-anaknya memiliki sifat tanggung jawab di masa depan, sehingga itulah tujuannya. Dan yang terakhir, motivasi.
Motivasi yang ada pada kasus ini yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan suportif terhadap anak-anak mereka. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan yang sudah dibacakan sebelumnya adalah nilai adalah panduan yang mampu mengarahkan dan memandu perilaku dari suatu keluarga. Sikap adalah sarana bagi anggota keluarga untuk merefleksikan diri. Tujuan ini dapat menjadi motivasi bagi anggota keluarga untuk saling bekerja sama, dan motivasi itu sendiri adalah sesuatu yang dirasakan oleh individu yang mampu menggerakkan individu tersebut menuju tujuan utamanya. Nah, nilai, sikap, tujuan, dan motivasi merupakan bagian penting dari proses berkeluarga. Dan perlunya keempat nilai tersebut untuk mampu menjaga keharmonisan dari keluarga. Terima kasih telah menyimak hingga saat ini.